Tetapi kalau yang di atas itu ya, yang dikehendaki Tuhan, kehidupan di kerajaan surga seperti itu, kehidupan yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kelemahan. Ya sekarang posisi kita di mana? Apakah kita masih di bawah? Apakah kita sudah naik, sudah mendekati ke arah atas? Kalau saya masih di bawah. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah manusia ini sudah di atas. Karena di atas semakin ke atas, semakin kita harus menghadapi tata pengadilan Tuhan. Harus berkenan di hadapan Tuhan. Harus mengeluarkan buah. Kalau saat ini belum ada kasih, kita belajar kasih supaya nanti menghadap Tuhan sudah ada kasih. Sehingga di dalam kehidupan dalam kerajaan surga sudah penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelemah lembutan. Dan posisi kita ini saat ini adalah belum. Kalau saya masih di bawah itu masih egois, masih tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah bertambah ini kita harus memperkarakan posisiku di mana. Saya sudah berbuah belum? Saya sudah punya kasih belum? Saya sudah lemah lembut belum? Saya sudah punya sukacita, punya damai sejahtera, peduli dengan sesama atau belum? Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan terhadap sesama, peduli terhadap yang lain, yang memancarkan karunia kasih. Sehingga kalau ada suatu permasalahan, ada suatu perkara, kalau tidak memiliki utang 13 ini, segala perkara dapat utanggung di dalam dia. Biasanya kalau punya masalah, apa yang kita pikirkan? Wah, masalahnya abot banget, gitu ya. Bagaimana saya bisa mengatasi masalah? Bagaimana cara mengatasi masalah? Oke, kita bisa pikir seperti itu. Tetapi kita juga berpikir di sisi yang lain. Kalau punya masalah, punya perkara, kita juga harus berpikir sebenarnya karakterku yang mau dihancurkan Tuhan yang mana? Kesombonganku apakah yang dihancurkan? Apakah kemunafikanku yang dihancurkan? Apakah egoisku yang akan dihancurkan? Saya berpikir seperti itu. Jadi oke, kita juga harus melihat masalahnya, cara mengatasi, minta pertolongan pada Tuhan. Tetapi satu sisi kita harus memikirkan, apa kesombonganku yang akan dihancurkan? Apakah keangkuhanku yang akan dihancurkan Tuhan? Sehingga semakin ke sana, semakin ke atas, kita semakin berkarakter yang berubah, memancarkan sukacita, memancarkan kasih. Jadi karakter apa? Jadi kadang-kadang permasalahan-permasalahan, perkara-perkara itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk memproses kita, supaya kita menjadi semakin berubah, menghancurkan apa? Karakter kita yang jelek, karakter kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kegagalan kadang-kadang juga bisa menghancurkan kesombongan. Kita belajar terus, kita malah jadi apa? Sombong. Karakter apa? Semakin besar karakter kita jelek, maka Tuhan juga memberikan perkara-perkara itu dalam rangka mengasihi kita, membentuk kita, supaya nanti kita bisa mencapai buah-buah yang indah, mencapai kehidupan yang penuh dengan kasih, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Makanya kalau punya perkara, kita harus memikirnya dua hal, tidak hanya masalahnya, cara menyelesaikannya, minta pertolongan Tuhan, tapi cara yang kedua, apa yo sing digarap ini? Aku harus berubah dengan perkaraku, dengan permasalahanku. Tuhan punya rancangan pada saya supaya saya semakin hilang karakter yang jelek, sehingga karakter diubah oleh Tuhan menjadi